Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran biologi. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya ketua kelas memimpin kawan-kawannya untuk berdoa sebelum belajar. Silahkan kepada ketua kelas, kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni ilman nafi'a warzuqni fahman shadiqan. Amin. Ya, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa kawan-kawannya. Ibu cek kehadiran dulu ya. Aiga Sabila, Dea Nisrina, Hadir. Eka, Hadir. Epi, Hadir. Firda, Hadir. Khadijah, Hadir. Jahratun Ni'am, Hadir. Hadijah Soleha, Mawarda. Hadir. Jadi hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah. Jadi musim penghujan seperti ini, Ibu harapkan kalian tetap menjaga kesehatan, supaya dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Ya, minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pembelahan mitosis. Masih ingat kan pelajaran sebelumnya? Nah, Ibu mau ngecek nih, masih ingat nggak? Coba Eka, apa fungsi pembelahan mitosis yang sudah kita pelajari? Mendapat organisme yang hidup. Terus yang kedua itu untuk mengganti sel-sel yang sudah tua atau rusak. Berarti pembelahan mitosis kan untuk proses regenerasi. Nah, sel-sel yang baru terbentuk tadi, hasil dari pembelahan mitosis, masih ingat bagaimana sifat dari hasil pembelahannya? Nah, siapa yang masih ingat? Siapa? Coba Farida. Masih ingat sifatnya seperti apa? Sifat pembelahan mitosis. Yang lain? Induk. Iya, sama dengan induknya sifatnya. Hari ini kita akan mempelajari tentang pembelahan yang selanjutnya, yaitu pembelahan meiosis. Nah, sekarang Ibu mau nanya, adakah di kelas ini yang wajahnya atau ciri-ciri tubuhnya tidak mirip dengan orang tuanya, misalnya ada mirip? Ada. Nah, atau ada mirip dengan saudara-saudara. Misalnya kalian punya 4 saudara. Nah, dari 4 ini kalian aja misalnya beda sendiri. Ada nggak? Ada. Nah, ini nanti berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu pembelahan meiosis. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, nanti kalian dapat menganalisis tahap dari pembelahan meiosis. Nah, kemudian yang kedua adalah kalian akan menganalisis kelainan yang mungkin terjadi pada pembelahan meiosis. Nah, jadi itu ya.
dua tujuan pembelajaran itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, Ibu mau membagi dulu kalian ke dalam beberapa kelompok. Ibu bagi nanti menjadi ini jumlahnya berapa? 20. Nanti Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Jadi satu kelompok terdiri dari 5 orang. Ibu bacakan dulu ya, nanti diingat. Kelompok yang pertama itu Aida, Farida ya, Rosida, Khadijah dan Zahra. Kemudian kelompok 2 itu ada Dea, Eka, Wafa, Mutia dan Ica ya, Halisa. Kemudian kelompok 3 itu ada Evi, Soleha, Nabila, Zahratun Niam dan Firda. Kemudian yang keempat Khadijah Soleha, Mawardah, Rahmat, Mutrika dan Nur Sifa. Nah, jadi itu kalau diingat nama-nama kelompoknya. Jadi saat nanti Ibu suruh duduk bergabung bersama kelompoknya, tinggal langsung duduk ya. Nah, coba lihat gambar pada layar. Nah, siapa? Ini gambar apa? Ada yang tahu? Gambar dalam satu keluarga. Nah, ada Nini, ada Kai, ada Mama, ada Ibu, ada Ayah. Nah, sampai ada tuh. Nah, setelah mengamati gambar itu, coba kalian perhatikan wajah-wajahnya. Nah, bagaimana dengan wajah dari orang-orang yang ada di gambar tersebut? Coba yang mau menjawab. Ada wajah yang mirip dan ada wajah yang beda. Iya, ada wajah yang mirip, ada wajah yang berbeda. Nah, padahal mereka adalah satu keluarga. Nah, apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Nah, ini kita simpan dulu ya. Nah, kemudian gambar yang kedua. Nah, silahkan lihat. Nah, pernahkah kalian melihat anak-anak atau orang dewasa dengan karakteristik wajah seperti ini di lingkungan sekitar rumah? Ya, Cak. Pernah, Bu. Kenapa jadi wajahnya mirip atau sama itu? Iya, kenapa jadi wajah mereka ini mirip semuanya? Padahal mereka kan tidak satu Keluarga. Tidak satu keluarga. Nah, apa yang menyebabkan persamaan wajah karakter tadi? Nah, ini juga nanti akan kita pelajari pada hari ini nanti melalui diskusi kelompok dari tahapan pembelahan meiosis. Nah, silahkan lihat di layar. Nah, pembelahan meiosis ini sama-sama pembelahan dengan pembelahan mitosis. Nah, pembelahan ini terjadinya di sel-sel gamet. Artinya pembelahan ini untuk pembentukan sel gamet. Sel gamet di tubuh manusia itu apa aja? Sel sperma dan sel telur. Ya, sel sperma dan sel telur. Jadi pembelahan meiosis ini nanti untuk membentuk dua sel tersebut, sel sperma dan sel telur nanti di dalam organ reproduksi. Nah, pembelahan meiosis, ini nanti memiliki dua tahapan. Sedangkan pembelahan meiosis ini terdiri dari dua tahapan. Ada meiosis 1, nanti ada meiosis 2. Nah, kalau mitosis kemarin hanya satu tahapan saja. Nah, namun tahapannya nanti sama. Nah, ada 4. Ada tahapan profase, metafase, anafase, dan telopase kan kemarin. Tapi nanti ada poin penting yang harus kalian temukan perbedaannya di situ. Nah, silakan kalian mengamati video berikut. In this lesson, we'll explore the details of what happens during the phases of meiosis. Meiosis, sometimes called reduction division, is the type of cell division that produces gametes.
Oil to split. Nah, ini sel yang mulai awal mau membelah. Jadi pada mulanya dia hanya tersusun atas kromatin. Nah, yang kayak cacing-cacing itu adalah kromatin. Nah, yang nantinya akan mengalami penebalan, memendek, membentuk kromosom. Sets of chromosomes, one from each parent. After the DNA in the chromatin replicates, it condenses into the more familiar X-shaped chromosomes. Okay, the DNA is the same in the identical sister chromatids of each chromosome. This is called synapsis. Each chromosome pairs up with and binds to its corresponding homologous chromosome, forming a tetrad. Tetrad is the group of 4 sister chromatids in paired homologous chromosomes. Nah, jadi kalian melihat tadi bahwa kromosom yang sama bentuk dan ukurannya itu nanti akan bersatu. Nah, berkat dia. Atau disebut nanti kromosom homolog. Nah, bentuknya sama, dia akan berdekatan. The process called crossing over, chromatids from each homologous chromosome exchange segments of alleles. So-called recombination, crossing over randomly happens on every chromosome, resulting in different gene combinations. This explains why every gamete is genetically different from every other gamete. On with prophase 1, the nuclear membrane disappears. The centrioles move to opposite ends of the cell. Masih di tahapan profase 1. Nah, coba lihat di situ. Sentriol. Nah, sentriol yang berwarna kuning. Nah, itu akan menuju kutub yang berlawanan. With one chromosome from each homologous parent at separate poles. Nah, ini tahap Each telopase chromosome 1. still consists of sister chromatids. Keep in mind that each chromosome's sister chromatids are no longer identical because of the allele exchange that happened during crossing over. Nah, di sini terbentuk 2 sel anak-anakan pada akhir telopase 1. Nah, untuk lebih memahami tentang tahapan-tahapan dari pembelahan meiosis ini, kemudian kelainan yang terjadi pada pembelahan meiosis, nah, silahkan kalian duduk berkelompok. Nah, nanti kita mengerjakan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam LKPD yang akan Ibu bagikan. Silahkan kalian duduk berkelompok sesuai yang Ibu sebutkan tadi. Nah, Ibu akan bagikan lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Yang 4, ini kelompok 3, ini kelompok 2. Nah, coba kalian buka dulu LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi lah. Pertama yang ada gambar. Nah, silakan dibuka halaman pertama yang ada bagian gambar. Nah, gambar itu tadi kan sudah Ibu tampilkan tadi. Nah, ada gambar beberapa orang dalam satu keluarga. Kemudian ada gambar anak-anak dengan karakteristik wajah yang sama tadi. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, silahkan kita lihat di halaman yang kedua. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari yang pertama, kalian harus melalui tahapan pembelahan meiosis tadi. Kalian harus mengenali dulu tahapan-tahapan pembelahan meiosis. Jadi nanti kalian cari ciri-ciri dari setiap tahapan tadi lah. Coba lihat soal nomor 1, di kolom yang pertama. Itu diisi nanti. Diisi. Kemudian ada soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 apa? Pada tahap profase 1 terjadi pindah silang pada kromosom
homolog. Nah, analisislah dampak dari proses ini bagi pembentukan makhluk hidup. Nah, silakan nanti kalian cari. Nah, kemudian begitu juga dengan soal nomor 3. Nah, soal nomor 4, 5, dan 6. Nah, untuk soal nomor 2 dan soal nomor 4, nah itu nanti kalian akan membuat model dari plastisin, yang nomor 2 itu model dari proses pindah silang. Yang soal nomor 4 itu model dari proses peristiwa kromosom yang tidak terpisah sebagaimana mestinya. Nah, itu akan kalian kerjakan. Silahkan nanti kalian untuk menemukan jawaban ini bisa dari bahan ajar yang ibu bagikan, buku pelajaran, atau dari sumber internet. Ya, ibu bagi dulu. Ini tulis jawabannya di sini. Nanti duluan kalian menempel. Coba perhatikan, kalian akan menulis jawabannya. Nanti ada yang menulis di AKPB 1, nanti ada yang menulis di kertas-kertas berwarna yang ibu bagikan tadi lah. Soal nomor 1 di 1, 2 di kertas nomor 2. Nah, nanti kalian duluan, siapa yang mengerjakan nomor 1, ibu minta tempel di depan. Kemudian apa gunanya ini? Ini nanti sebagai wadah tempat kalian membuat model dari proses pindah silang dan soal yang nomor 4. Nah, peristiwa apa itu namanya? Kegagalan berpisahnya kromosom. Nah, ini 2 ya. Jadi nanti buat yang normal, buat yang mengalami gangguan atau kelainan, internet kah atau buku aja. Soal nomor 1 silakan dikerjakan dulu. Soal nomor 1 silakan dikerjakan, dicari ciri-ciri tahapan meiosis 1. Nah, ibu kasih waktu kurang lebih 4 sampai 5 menit untuk soal nomor 1. Nah, siapa nanti yang duluan menempel? Nah, bagi kelompok yang paling sering duluan maju, paling sering duluan menempel akan mendapatkan hadiah dari ibu. Akan mendapatkan reward ya. Nomor 1 itu propase. Propase itu akan ada beberapa tahapan. Nah, itu disebutkan juga cirinya. Coba lihat. Nah, ini propase. Ada leptoten, apa cirinya? Disebutkan satu-satuan nih. Zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Untuk nomor 2 itu kan pendek jawabannya mau. Nah, rapid sebagian iya. Nah, itu juga anafase 1, telopase 1. Sampainya. Nah, sampainya ini kelihatan belai nama. Nah, itu di nomor 2 nanti. Iya. Berarti ada 4 rumah di sana. Tapi dalam satu wadah itu tadi, dalam satu ini. Nah, dalam satu lingkaran ini. Ini soal nomor 1 sudah. Fase 1 terjadi pindah silang pada kromosom homolog. Dampaknya bagi sifat-sifat yang dihasilkan. Baru kalian buat modelnya. Model pindah silang. Nah, dia ganti warnanya. Nah, dari sini. Prosesnya. Sampai kromosom yang dihasilkan kan ada segmen yang berbeda. Iya, bunyi-bunyi. Iya. Ini terus ini dia lawan ini. Siapa bilang tadi?
kalau ini normal. Tulis model ini yang normal ada? Normal ya, ini tinggal diolah. Sama aja jumlahnya kromosomnya lah. Lagi, ayo. Siapa yang paling banyak bintangnya? Kelompok 2. Nah, karena kelompok 2 banyak bintangnya, nanti akan kalau dia guys sudah di sini aja. Kalau Ano kumpul di sini aja. Letakkan di meja. Ini aku capek. Oh, ini Mbak. Ini juga enak. Yang saling berpasangan dengan homolognya tersebut disebut sinapsis. Fase pangkitan ada duplikasi kromosom. Fase patetin juga membentuk kromosom tetrakat. Fase diploiden ini terjadi pindah silang reduksi kromosom. Dalam fase 1, membran inti mulai terbentuk kembali dan terjadi yang disebut dengan sitokinesis. Sitokinesis merupakan kondisi ketika sitoplasma dari satu Dampak dari pindah silang yang terjadi pada meiosis 1 tadi apa dampaknya? peristiwa ini merupakan salah satu yang mengembang keanekaragaman individu terjadi pada variasi genetik yang tertular. Iya, betul sekali. Yang lain ada yang menambahkan sama aja, Nak? Iya. Meiosis 1 pada yang pindah silang itu prosesnya terjadi pada tahapan pangkitan. Oh iya, jadi awal mulanya ya di tahapan pangkitan, tapi benar-benar terjadi pindah silangnya nanti di tahapan diploiden, ya lah. Iya. Nah ini gambarnya terjadi pindah silang, ya. Mana? Nah kelihatan pindah silang menyebabkan nanti kromosom, nah segmen-segmennya itu yang dihasilkan akan berbeda. Nomor 3. Soal nomor 3. Profase 2. Pada tahap profase 2 terdapat 2 sel anakan hasil dari pembelahan meiosis 1. Pada fase ini, kromatin saudara masih melekat pada sentromer kromosom. Benang spindel mulai terbentuk dan kromosom mulai bergerak ke arah bidang metafase. 2. Metafase 2. Pada metafase 2, kromosom yang terdiri dari 2 kromatin menentang pada bidang akuator. Ya, tangan dulu. Ada kan yang tambahkan? Sama aja kan tahapannya? Sama. Iya, sama. Kemudian yang nomor 4, kelompok 3 yang presentasi. Jadi untuk soal yang nomor 5, yang lain itu ada karena pembelahan sel yang abnormal atau kromosom tidak berpisah sebagaimana mestinya atau yang disebut gagal berpisah sehingga menambah jumlah kromosom menjadi 21. Jadi sel kromosom 21 yang harusnya memiliki 2 kromosom saja malah memiliki tambahan dan menjadi 3 kromosom 21. Apalagi soal nomor 6, ya. Nomor 6 itu ada sindrom Edward, sindrom Patau, sindrom Turner, sindrom wanita super, sindrom Klinefelter, sindrom Charcot. Itu kelainan yang mungkin muncul karena proses gagal berpisah selain sindrom Down yang ditampilkan di dalam LKPD. Ya, untuk kelompok 4. Berikan tepuk tangan untuk kelompok. Ada hal yang perlu digarisbawahi. Nah, coba perhatikan di sini. Yaitu peristiwa pindah silang tadi pada meiosis 1. Nah, itu perbedaannya nanti dengan yang mitosis tadi. Ada kan yang pada awal-awal Ibu menjelaskan ada perbedaan mendasar antara mitosis dengan meiosis, yaitu pada pindah
silang ini. Nah, pindah silang pada segmen-segmen kromosom. Nah, ini nantinya menimbulkan variasi genetik dalam satu keluarga. Nah, makanya tadi terjawab, kenapa jadi belainan wajah antara dan sanak yang satu dengan dan sanak yang lain. Nah, kemudian yang kedua, kelainan. Nah, ada gagal berpisah di sini. Peristiwa gagal berpisah pada tahapan anafase ya. Itu bisa menyebabkan kelainan. Salah satunya adalah sindrom Down. Sindrom Down tadi ya kan? Nah, harusnya jumlah kromosom normalnya kan 46 pada manusia, 46 buah. Nah, pada sindrom Down maka menjadi berapa? 40 Nah, itu ya. Oh ya, silakan. Untuk yang peristiwa kromosom gagal tadi Bu, itu berarti bisa di tahapan anak fase 1 atau 2? Iya, benar. Jadi sebenarnya gagal berpisah itu bisa di tahapan anak fase 1 maupun tahapan anak fase 2. Nah, bisa itu terjadi. Nah, ada lagi yang bertanya? Kalian sudah paham? Paham. Sudah selesai presentasi. Tidak ada pertanyaan lagi. Silahkan salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, Ibu Soleha. Jadi kesimpulan yang pertama, pembelahan meiosis terbagi 2 tahapan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Yang kedua, kelainan yang terjadi pada pembelahan meiosis disebabkan peristiwa gagalnya kromosom berpisah pada tahapan anafase. Iya, betul sekali. Terima kasih, Soleha. Jadi kesimpulannya tadi, tahapan meiosis ada 2, meiosis 1 dan meiosis 2. Poin pentingnya adalah terjadi pindah silang di tahapan meiosis 1 yang menimbulkan variasi genetik. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah kelainan pada pembelahan meiosis itu karena peristiwa gagal berpisah tahapan anafase. Anafase 1 maupun anafase 2. Bila kalau sudah paham. Nah, untuk mengukur bagaimana sejauh mana kalian memahami materi hari ini, nah, Ibu mau memberikan pertanyaan pada Mutia. Mutia mana? Nah, Mutia. Sebutkan proses pindah silang tadi terjadi di tahapan mana dan apa dampaknya bagi kehidupan. Ini meiosis 1 Bu. Iya. Tahap fase 1. Betul. Kan variasi genetik dalam satu keluarga. Betul sekali. Ya. Zahra, kelainan yang terjadi pada meiosis tadi dikarenakan apa? Iya, betul, karena peristiwa gagal berpisah pada kromosom. Nah, jadi berarti sudah paham ya? Alhamdulillah. Nah, karena tadi kelompok 2 itu mendapatkan bintang yang lebih banyak dari yang lain. Nah, setelah nanti Ibu kasih reward. Nah, rewardnya akan Ibu kasih setelah selesai pelajaran hari ini. Karena materi hari ini sudah selesai, jadi jangan lupa membaca materi selanjutnya, yaitu tentang proses gametogenesis pada hewan dan tumbuhan. Buat ini dulu ya. Nanti kerjakan di rumah. Kira sampai sini dulu. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.